Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan saya Angga Pamungkas Edu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai struktur organisasi gugus depan. Seiring dengan diberlakukannya keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka, maka struktur organisasi gugus depan pun juga mengalami sedikit penyesuaian. Struktur organisasi gugus depan sebagaimana lampiran keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 231 tahun 2007 ini tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka terdiri atas beberapa komponen, antara lain 1. Majelis Pembimbing Gugus Depan, 2. Ketua Gugus Depan, 3. Pembina Gugus Depan, 4. Tim Pembina Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan, Pandega dan Racana Pandega. Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan, Pandega dan Racana Pandega. Kemudian Dewan Kehormatan Gugus Depan, Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Nah, seperti nanti yang kita lihat di bagian berikut ini mengenai bagian organisasi gugus depan lengkap, mulai dari siaga sampai pandega. Walaupun pada prakteknya di lapangan hanya paling banyak 2, yaitu siaga dan penggalang. Namun ini harus diketahui oleh semua. Baiklah, penjelasan mengenai Majelis Pembimbing Gugus Depan. Majelis Pembimbing Gugus Depan atau yang disingkat Mabigus adalah suatu badan dalam gugus depan yang memberikan bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudep yang bersangkutan. Nah, kalau Mabigus atau Majelis Pembimbing Gugus Depan terdiri atas unsur-unsur orang tua, peserta didik, tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan juga rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka. Mabigus itu terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang ketua harian apabila diperlukan, dan beberapa orang anggota. Ketua gugus depan secara ex officio anggota Mabigus. Ketua Mabigus dipilih antara anggota Mabigus yang ada, dan Mabigus bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Kemudian rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabigus dengan pembina gugus depan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan. Sekarang kita bahas mengenai ketua gugus depan. Ketua gugus depan dipilih dari salah satu pembina pramuka yang ada dalam gugus depan yang bersangkutan. Pemilihan ketua dilakukan dalam musyawarah gugus depan atau yang disingkat dengan MUGUS. Kemudian pembina gugus depan. Pembina gugus depan terdiri atas ketua gudep yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan yang dimiliki oleh gudep tersebut. Kemudian tim pembina satuan. Tim pembina satuan terdiri dari tim pembina perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Itu secara lengkap. Tim pembina perindukan siaga atau tim pembina siaga terdiri dari 1 orang pembina siaga yang dibantu oleh 3 orang pembantu siaga. Kemudian tim pembina pasukan penggalang atau tim pembina penggalang terdiri dari 1 orang pembina penggalang yang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang secara idealnya. Kemudian tim pembina ambalan penegak atau tim pembina penegak terdiri dari 1 orang pembina penegak yang dipilih oleh majelis penegak yang dibantu
oleh 1 atau 2 orang pembantu pembina pandega, dan rencana pandega dibina oleh seorang pembina pandega, dan apabila perlu dapat dibantu oleh seorang pembantu pembina pandega atau lebih sebagai konsultan dan narasumber ahli. Kemudian perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana pandega. Sebuah gugus depan bisa jadi milik perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana pandega, sekaligus disebut sebagai gugus depan lengkap. Namun ada pula gudap yang hanya memiliki beberapa atau bahkan hanya satu saja. Misalnya hanya memiliki perindukan siaga dan pasukan penggalang saja, atau hanya memiliki ambalan penegak. Nah, ini disebut dengan gugus depan tidak lengkap. Perindukan siaga idealnya terdiri atas 18-24 orang anggota pramuka siaga. Anggota tersebut terbagi menjadi 3-4 barung. Jumlah idealnya setiap barungnya adalah 6 orang pramuka siaga. Bila jumlah anggotanya melebihi, maka dapat dibuat perindukan baru. Nah, pasukan penggalang idealnya terdiri dari 24-33 orang pramuka penggalang. Anggota tersebut dibagi menjadi 3-4 regu dengan jumlah orang setiap regunya 6-8 orang. Jika jumlahnya melebihi, dapat dibentuk pasukan penggalang yang baru. Nah, untuk ambalan penegak idealnya terdiri dari 12-36 anggota pramuka penegak. Anggota tersebut dibagi dalam 3-4 sangga, di mana setiap sangga idealnya terdiri dari 6-8 orang penegak. Jika jumlahnya melebihi, maka dibentuk ambalan penegak yang baru. Rencana penegak atau rencana pandega paling banyak terdiri dari 30 orang pramuka pandega. Anggota tersebut tidak dibagi lagi dalam kelompok kecil. Kemudian Dewan Kehormatan Gugus Depan. Dewan Kehormatan Gudap atau Gugus Depan merupakan sebuah badan tetap yang dibentuk oleh pembina Gudap sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah, penghargaan, dan sanksi. Kemudian Dewan Kehormatan terdiri dari 5 orang anggota, yaitu unsur anggota Majelis Pembimbing Gugus Depan, Ketua Gudap, dan 2 orang pembina satuan, dan Dewan Penegak atau Dewan Rencana Pandega apabila diperlukan. Susunan Dewan Kehormatan Gugus Depan terdiri dari Ketua Dewan Kehormatan, otomatis dijabat oleh Ketua Gudap, kemudian Wakil Ketua, Sekretaris, dan 2 orang anggota. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan. Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan adalah sebuah badan independen yang dibentuk dalam musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan. Kemudian susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gugus Depan meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai struktur organisasi gerakan pramuka di gugus depan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.